semoga Anda dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Malam kali ini kita ketemu lagi di Kata Dokter. Tapi sayangnya saya sendirian nih, gak barengan sama partner saya Dr. Boyke. Dr. Boyke lagi sibuk katanya, tapi tetap aja dalam keadaan sehat, alhamdulillahnya ya. Malam hari ini kita akan bicara mengenai semangat gotong royong di tengah masa pandemi ini. Nah, kita akan bahas barengan sama satu guru saya, yaitu Dr. Danardi Sosro Sumiharjo, spesialis kedokteran jiwa. Kita sapa dulu ya. Selamat malam, Dr. Danardi. Selamat malam, Dr. Lula. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat ya dok ya. Amin. Betul. Kayaknya sih sekarang itu harus pakai yang sama sehat. Kenapa? Karena sehat itu jadi harta karun yang paling berharga kalau sekarang sih ceritanya ya. Betul sekali. Apapun lah ya keadaannya, pertama kali ditanya adalah sehat gitu. Soalnya alhamdulillah sehat. Ya, nah satu lagi nih Dr. Danardi, karena nggak ada Dr. Boyke, saya ditemani sama Mas Andreas Prabandono. Hai Mas Andreas. Halo dok, selamat malam dok. Selamat malam. Nah, sehat Mas, iya, Mas Andreas sehat dong sekarang. Puji Tuhan sehat dok. Jadi ceritanya nih pemirsa semua, Mas Andreas ini baru lulus ya dari sekolahan COVID-19. Jadi udah isoman di rumah. Sekarang dia udah masuk hari ke-21 nih, udah oke sebetulnya. Tapi tetap saja dong, kan melewati masa-masa yang ya nggak terlalu asik pastinya. Sebelum kita ngomongin yang sana, kita ngomongin yang keadaan sekarang dulu deh barangkali ya. Saya mesti ditanya sebetulnya nih, Dr. Danardi, kita nih memang bukan epidemiologi lah sebetulnya, epidemiolog Dr. Danardi, tapi gambarannya sebetulnya kita nih udah sampai puncak kan, lagi mau turun lagi kan, belum sampai puncak kan. Sebetulnya kita di mana sih nih posisinya? Ya, kalau dari referensi epidemiologi memang kemungkinan ini bisa saja disebut dengan gelombang kedua. Tetapi bahwa upaya yang kemudian dilakukan pemerintah ini rasanya tidak main-main, kerja keras. Jadi kalau ada yang menyebutnya dengan PPKM, PSBB, sebenarnya kalau dari dunia medis itu adalah penghijauan tahan atau melakukan pelaksanaan kedokteran pencegahan. Kedokteran pencegahan itu satu atau bagian separuh dari suatu produk kedokteran itu dibagi dua, satu kedokteran pencegahan, satu kedokteran kuratif. Kedokteran pencegahan ya mau tidak mau memang pemerintah harus mengambil kebijakan melakukan pembatasan, melakukan upaya bagaimana untuk mencegah memutus mata rantai. Dan tambah satu lagi di dalam kedokteran pencegahan itu adalah vaksinasi. Itu adalah harga mati yang harus dilakukan selain PSBB adalah vaksinasi. Berharapnya bahwa dengan melakukan pengangkatan seperti ini memutus mata rantainya, insya Allah berhasil. Iya, jadi pada dasarnya kita sekarang ini dalam cerita pencegahan nih buat mencegah supaya jangan kemudian menyebar kemana-mana gitu. Gelombangnya jangan sampai dahsyat banget. Kalau masa kita belum pernah ada yang ngerasain pandemi dong ya, nanti semua lah kita berapa sih gitu. Yang namanya pandemi terakhir itu kan udah 100 tahun yang lalu. Sebetulnya kan waktu pandemi yang Spanish flu yang tahun 1918 itu kan sebetulnya juga dikatakan ternyata tuh pukulan paling kerasa, paling kena itu bukan waktu gelombang pertama, tapi malah gelombang kedua waktu kita udah lengah gitu. Begitu ya, Dr. Danardi? Betul. Jadi merasa pandemi ini mau berakhir, pandemi ini mereda, kemudian abai, kemudian lengah, tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik yang benar, dan melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan dampaknya adalah gelombang kedua. Bahkan mungkin sekali bisa gelombang ketiga apabila abai dengan protokol kesehatan. Baik. Nah, tadi juga kebetulan tuh ngumpul sama ahli-ahli ceritanya nih, mereka yang melakukan penelitian. Mereka tuh sempat curhat nih Dr. Danardi. Jadi waktu di bulan Januari itu tuh ya, mereka tuh udah harapannya udah membumbung tinggi lah, karena kan angkanya tuh udah drastis banget tuh turunnya tuh cakep gitu loh ya. Udah mikir berarti by Maret ini nih pasti udah selesai. Ternyata pas Maret ini kita dapat gelombang satu lagi. Kita akan cerita lebih jauh nih pemirsa, terutama karena Dr. Danardi ini
pokoknya bagian yang paling penting kalau bicara mengenai kesehatan jiwa atau mental. Kita akan cerita bagaimana orang kalau kena COVID itu stresnya seperti apa. Tapi ternyata di gelombang yang besar yang tinggi ini ternyata orang yang kena COVID pun bisa stres tinggi loh. Nah, bagaimana cara kemudian bisa berdamai dengan stres tersebut? Nanti kita bahas ya, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di sini, di Kata Siapa, Kata Dok, Kata Pasti. Pemirsa, kembali lagi di Kata Dokter yang malam ini membahas mengenai semangat gotong royong di tengah darurat pandemi. Kita masih ngobrol barengan sama Dr. Danardi, ini spesialis kedokteran jiwa, dan juga ada Mas Andreas Prabandono yang nanti akan berbagi kisah sama kita. Jadi ceritanya, Dr. Danardi, kita mau bicara mengenai stres. Ini kan binatang yang menyebalkan sekali katanya. Kadang-kadang orang ditanya stres enggak jawabnya, tapi ya denyut nadinya kenceng banget gitu, segala macam deh gitu ya. Keringatannya bisa keluar, tapi kalau ditanya enggak ada yang dipikirin gitu. Tapi bisa katanya di dalam, deep down inside katanya gitu ya. Tapi intinya sekarang berhubungan sama pandemi, saya mau bagi dua dulu deh. Kita ngobrol yang berhubungan sama Mas Andreas. Orang-orang yang kemudian di swab dan keluar hasil swabnya mau antigen atau mau PCR, keluar positif. Nah, di saat ini positif itu nggak ada yang asik deh, positif pasti jadi nggak asik gitu loh sebetulnya. Kalau dulu kan positif kan oke gitu ya. Nah, begitu dengar positif itu kan udah nggak tahu rasanya seperti apa. Saya pengen minta Dr. Danardi menceritakan gimana sih memanage rasa itu. Tapi sebelum ke Dr. Danardi, ini Mas Andreas bisa cerita dulu. Dia waktu dapat keluar hasil positif tuh gimana rasanya? Silakan Mas. Iya. Jadi saat saya positif, saya swab dulu antigen, itu jujurnya saya panik sekali. Kaget, lemes gitu, bingung mau ngapain. Saya bingung mau ngapain. Jadi saya masih punya anak kecil, saya kepikiran, ini saya bisa selamat atau enggak? Pertama kali yang saya pikir adalah itu. Ini saya bisa selamat atau enggak? Setelah itu udah. Ya. Mas Andreas itu tesnya di mana? Yang 24 jam kah? Yang drive-thru kah? Apa sendiri? Enggak, kebetulan dekat rumah saya itu ada balai kesehatan. Di sekolah gitu. Jadi saya periksa ke situ. Untuk yang paling cepatnya aja saya swab antigen. Ternyata hasilnya positif. Itu udah panik, udah bingung saya mau kayak gimana. Tapi saya harus maintain, saya putar balik gitu. Saya nggak boleh kelihatan panik demi anak saya sama istri saya, sama keluarga saya. Saya pulang ke rumah, saya bilang, iya saya positif. Tolong ini semua dikunci, nanti kita pikirin gimana caranya saya isoman. Gitu ya. Udah setelah saya udah dapat tempat isoman, kebetulan masih di dalam rumah, ya udah saya cuma minta yang tenang aja semuanya. Karena kalau serumah tenang, saya juga tenang. Kalau serumah panik, saya juga panik. Di situ meskipun saya gini, masih ketakutan gitu. Ini saya bisa selamat gak ya? Tapi saya cuma memutar itu jadi positive thinking. Saya harus selamat. Anak saya masih kecil, umur saya masih muda. Saya hanya bisa berserah aja ke Tuhan. Tuhan tolong selamatin saya. Udah jadi kepikiran saya cuma ada di Tuhan sama keluarga aja, saya harus selamat. Udah setelah itu, saya rasanya juga tenang. Sama saya itu berpikir adalah, saya ingat kata teman saya yang dia udah pernah kena juga. Pokoknya positive thinking, sama yang penting semangat makan itu harus tetap ada. Kalau nggak ada, itu jadi memperlemah keadaan. Dia bilang gitu. Terus saya pikir-pikir, semangat makan saya masih ada. Oh, itu harus saya maintain terus. Udah saya maintain terus itu. Sampai dengan hari ke-14 itu ya puji Tuhan, saya tidak ada keluhan macam-macam sih. Puji Tuhan. Berarti keluarga nggak ada yang kena ya Mas Andreas? Cuma Mas Andreas aja? Iya. Nah itu juga membuat saya deg-degan itu. Sejujurnya itu. Karena kan pasti mikirin kemana-mana ya pasti ya. Iya. Nah itu saya kan sebelumnya itu saya masih sempat ketemu sama anak saya.
sama istri saya, sama orang tua saya. Iya. Saya masih selama 5 hari setelah saya dinyatakan positif itu, saya masih deg-degan sampai dengan mereka PCR. Hasil PCR mereka keluar negatif, baru tenang. Itu jauh lebih tenang lagi. Jauh lebih tenang itu. Iya. Nah, Dokter Danardi ini jelas ya Dokter Danardi ya. Gimana caranya kemudian Mas Andreas ini bisa memutarlah ceritanya ya. Kemudian keadaannya dia bisa thinkingnya itu positif. Tapi sebetulnya kan di 5 hari itu yang dipikirkan itu bukan diri sendiri loh sebetulnya. Mikirin diri sendiri udah pasti dong, takutnya berat, takutnya atau butuh rumah sakit penuh bla bla bla, takut oksigen gitu udah pasti. Yang kedua lebih bermasalah lagi adalah takut istri kena atau orang tua kena atau anak kena, itu jadi numpuk di kepala. Nah itu gimana tuh manage-nya sebetulnya? Ya, saya mungkin bercerita dulu bahwa tahun lalu dari survei RSCM, teman-teman di RSCM sendiri menyatakan seperti itu, bahwa dari responden 4.010 kalau tidak salah, itu ditemukan angka ansietas kecemasan itu 67%, 67, sekian, depresi juga 67 sekian. Nah, ansietas sama depresi itu bisa tunggal, bisa juga satu orang itu yang menderita dua-duanya. Ya. Dan yang lebih tajam lagi bahwa ditemukan 15% itu pasti berpikir tentang kematian, dan itu setiap hari berpikir tentang kematian. Kemudian sekitar 30% itu berpikir kematian hanya di awal hari pertama atau minggu pertama saja. Di persis tadi gambaran Mas Andreas bahwa ada rasa cemas, ada rasa panik, kemudian juga ada ketakutan akan kematian, itu gambarannya sangat khas seperti itu. Nah, sangat bagus sekali kalau kemudian bahwa ada support group ya, bahwa keluarga itu ternyata juga sehat, keluarga juga bisa bertahan dengan baik. Terus tadi ada satu clue bagus tadi bahwa saya harus mempertahankan makan, saya harus tetap memaksa makan. Itu bagus sekali. Jadi dari dalam diri sendiri ada fighting spirit untuk saya harus melawan. Jadi satu memang mengenali, aduh saya ini dalam keadaan cemas nih, saya dalam keadaan ketakutan nih, saya harus melawan, saya tidak mau begini terus. Itu tadi bagus sekali. Jadi saya melawan, dan salah satunya adalah saya harus makan, itu untuk memperkuat diri saya, dan akhirnya bisa survive kan itu. Iya. Jadi memang pertama kita harus mengenali bahwa kita dalam keadaan cemas nih gitu ya. Betul, ya. Terus di-manage dengan baik, dilawan, kita nggak kemudian menerima begitu ya. Ya, betul. Oke. Jadi larinya ke sana. Tapi kalau Mas Andreas ini kan jelas, oke, kena COVID, kemudian dapat nih diagnosanya gitu ya. Tapi yang seru adalah dalam masa pandemi ini nggak perlu kena COVID loh, Dokter Danardi. Ini orang-orang yang cuma dengerin berita aja. Di awal-awal pandemi ada teman saya yang sampai turun hampir 10 kilo. Terus akhirnya kemudian dia berhenti, nggak dengerin radio, nggak lihat buka medsos, saking ketakutan. Kan dulu kalau awal-awal itu kan ada tiap jam 3 itu kan ya, ada Pak Yuri tuh, ingat banget sama Pak Yuri tuh ya. Pak Yuri datang terus cerita dia, mula-mula cuma 2 orang kan, 3 orang, nggak lama terus nambah sekian. Nah itu tuh sampai teman saya tuh nggak bisa makan 10 kilo, bayangin. Baru bisa kemudian makan lagi setelah berhenti semua, menenangkan pikiran. Nah itu kan sampai sebegitu stresnya, kita kan jadi bingung tuh, kan kamu nggak kena COVID-nya, kok bisa sampai seperti itu? Ternyata sekarang banyak loh Dokter Danardi, bukan cuma itu saya aja. Kalau yang kayak gitu seperti apa tuh? Ya, nomor satu tentu kita bertanya pada orang tersebut, karena pada dasarnya daya tahan mental seorang itu kan beda-beda. Ada yang sangat sensitif, baru mendengar satu kasus saja sudah begitu ketakutan. Ada yang kalau mendengar sudah 100 orang baru ketakutan. Memilah berita, bahwa ada berita-berita yang barangkali itu berita memang benar, atau bisa juga berita yang hoax. Waduh, ini sangat mengkhawatirkan kalau berita hoax ini. Saya tahan dulu sebentar, karena kita mau break dulu nih. Tapi ini tadi yang paling penting nih, tiap orang beda-beda nih ketahanannya. Nah, kita tahunya kita yang tahan apa kita nggak tahan itu dari mana? Ini turunan apa enggak? Bisa dibikin kuat atau jadi banyak pertanyaan saya. Itu selamanya semuanya. Kalau memang saya tahu nih saya yang lemah, saya ada nggak sih cara untuk bikin saya kuat? Masih kan gitu kan pemirsa saya. Nanti semua akan dijelaskan sama Dokter Danardi. Kalian jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami di sini. Kata siapa? Kata dokter pasti. Ya pemirsa, kita masih membahas mengenai
semangat gotong royong di tengah darurat pandemi COVID-19. Kita masih ngobrol barengan sama Dr. Danardi dan juga dengan Mas Andreas. Kalau Mas Andreas udah lulus, sudah dapat COVID, penyintas COVID-19. Kalau Dr. Danardi, ini dia tumpuan harapan kita yang akan mengajarkan kita nih sebetulnya. Tadi saya bertanya sama Dr. Danardi, ternyata yang stres itu bukan saja orang yang kena COVID, tapi ada juga orang yang nggak kena COVID loh sebetulnya. Tapi dengan berita, media sosial, dan lain-lain, ikutan panik, dan ikutan tuh yang namanya stresnya tinggi sekali. Tadi Dr. Danardi bercerita, sebetulnya tiap orang tuh punya ketahanan yang berbeda-beda. Langsung saya stop tuh di situ tuh pemirsa ya, saya tanya, kita tahu dari mana nih kita yang model yang tahan, apa yang nggak tahan, atau barangkali yang lemah sebetulnya mentalnya, kita tahu dari mana satu. Yang kedua, kalau memang udah tahu nih kita yang bukan yang terlalu bagus gitu ketahanannya, bisa nggak sih ditingkatkan? Nah, silakan Dr. Danardi. Ya, jadi tadi saya berbicara tentang daya tahan mental. Daya tahan mental itu semua memiliki, dan itu termasuk di dalam kepribadian seseorang. Kepribadian itu adalah himpunan sifat untuk bisa berinteraksi, berhubungan dengan dunia luarnya. Jadi kalau tadi bahwa dia merasakan bahwa ketika ada perbedaan sedikit, ketika ada stresor yang sangat ringan, itu dia sudah menjadi sangat sensitif, makanya dia harus mengenali bahwa, oh iya, saya tergolong orang yang tidak terlalu kuat. Saya tergolong orang yang kurang mampu untuk beradaptasi dengan cepat. Ini biasanya juga akan dikatakan oleh teman-teman dekatnya, orang-orang atau keluarganya bahwa kamu tuh kok sensitif banget sih, kamu tuh kok cemas sih. Jadi artinya itu harus dipahami bahwa, oh iya, saya tidak mau seperti ini, saya harus berubah, saya harus semakin kuat. Nah, oke lah dalam perjalanannya, kalau tadi misalnya bahwa mendengar berita kematian, berita ada orang sakit, itu kok menjadi tidak kuat. Kalau kondisi pandemi seperti ini, nomor satu harus memilah bahwa saya harus menjauhi dulu berita seperti itu. Tapi saya kemudian harus mengenali bahwa, oh ini penyebab cemas saya. Kemudian kalau saya ingin lebih kuat, bagaimana sih? Oh yang penting kan saya, bahwa yang sakit itu orang lain, yang sakit itu bukan diri saya, bukan badan saya. Kalau badan saya itu saya perkuat, badan saya itu menjalankan protokol kesehatan, melakukan perilaku sehat, maka badan saya akan kuat, badan saya akan bisa menahan kalau virus masuk. Jadi nomor satu harus melakukan suatu perubahan. Jadi kita harus bersikap bahwa saya tidak mau menjadi orang pencemas terus-menerus. Saya harus mengganti, saya harus berubah. Titik-titiknya di situ, bahwa saya tidak mau ini membuat ketidaknyamanan sepanjang saat, sepanjang waktu, sepanjang bulan, sepanjang tahun malah. Seperti itu. Jadi kita tuh mesti ngobrol ya sama diri kita sendiri ya. Kita tuh mesti jujur juga udah pasti ya gitu ya. Betul. Jadi kita tahu nih sebetulnya ketahanan mental kita tuh sampai mana ya sebetulnya gitu ya. Saya nggak terlalu kuat nih. Berarti saya tetap harus memilih gimana caranya kita harus lebih kuat. Kalau memang ternyata berita media sosial itu mengganggu, ya kita pilih yang jangan sampai kemudian membuat kita down dengan sendirinya gitu ya, Dokter Danardi. Sama satu lagi pemirsa yang penting banget. Waktu kita di sana kita juga harus belajar bagaimana cara gitu ya supaya kita tidak kena COVID-19 ya harus belajar. Oke, protokol kesehatan ya itu yang kita kerjakan. Jadinya memang mesti cari sampai solusi, nggak bisa separuh-separuh jadinya. Nah, ini membuat saya akan balik ke Mas Andreas. Mas Andreas, zamannya masih lagi dalam keadaan isoman, sempat nggak sih berhenti dari media sosial? Nggak sempat sih. Jadi saya memang malah saya ngobrol dengan kawan-kawan di grup-grup WA zaman kuliah gitu dan segala macam itu untuk ngobrolin yang lucu-lucu. Oke. Jadi saya sama sekali nggak selalu menyinggung soal COVID. Jadi udah ngobrolin apa yang lucu-lucu lah zaman kita kuliah kayak gimana dan segala macam. Yang lucu-lucu share tentang makanan dan segala macam. Jadi itu saya memang memaintain itu supaya saya nggak terlalu kepikiran soal sakit saya. Gitu. Baik. Dan saya. Jadi, tapi Mas Andreas kan kalau yang di WA grup itu kan nggak bisa kita saring ya. Kadang-kadang dikit-dikit berita duka, itu lah yang seperti itu nggak terbawa. Saya skip. Saya nggak mau lihat. Karena jujurnya memang itu mempengaruhi sih, mempengaruhi banget itu dari dikduk gitu, itu bikin deg-degan.
waduh ada yang bilang kayak gini gitu kan. Nah itu saya pindah. Saya ngobrol dengan guru yang lain. Tanpa disadari nih sebenarnya Mas Andreas lagi bikin coping mekanisme sendiri ya Dokter Nardi. Jadi memilah berita. Mas Andreas bisa mengenali bahwa berita ini menyenangkan, berita ini tidak menyenangkan, dan saya memilih berita yang menyenangkan. Itu sudah tepat sekali. Ya. Nah, jadi saya akan pindah ke pertanyaan yang begini, kita bisa nggak sih kita stres kita nggak tahu? Atau barangkali memang ada cara untuk kemudian kita udah tahu nih, oke, ini gejala stres loh, berarti saya sudah dalam stres dan stresnya barangkali di level yang sudah cukup bahaya. Tahunya dari mana tuh Dokter Nardi? Ada dua hal yang bisa kita cermati, bahwa kalau saya ini kemudian banyak mengeluh, saya ini kok banyak komplain, saya ini banyak protes, itu sudah masuk air abu-abu bahwa kemungkinan kaki saya yang sebelah sudah masuk area sakit. Atau kemudian saya merasa kok saya nggak bisa konsentrasi ya, kok saya jadi lemes ya, kok saya kok ada kesulitan, padahal itu hal-hal yang biasa. Atau hal itu mendapat masukan dari orang dekat saya, apakah dari istri saya, anak saya, teman saya, bahwa kamu kok seharian kok ngelamun sih, kok kamu kok banyak diem sih, kamu biasanya begini-begini. Nah itu juga harus kita tandai bahwa oh saya sudah masuk area abu-abu ini. Nah di situ saya harus berubah, saya harus menggantinya. Jadi dari mulai tadi udah komplain terus-terusan misalkan ya, tapi ada juga sih yang emang suka komplain dulu ya tadi ya. Kemudian lebih jauhnya adalah susah, kemudian fokus udah susah gitu ya barangkali. Kemudian juga gairahnya juga nggak seperti biasanya. Kalau ibu-ibu biasanya ngomel, bawel segala macam, ini udah diem aja, malas ngapa-ngapain tuh sebetulnya. Nah itu udah tanda sebetulnya bisa kita yang mengerti atau orang lain yang ngomong sama kita. Pertanyaan lebih jauh gini, kapan kita butuh pertolongan profesional? Kapan saya mesti ke Dokter Nardi nih waktu kita tahu kayaknya saya sudah stres? Nanti ya dijawab sama Dokter Nardi, kita break lagi sebentar ya, jangan kemana-mana pemirsa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kata Dokter yang kali ini bekerja sama dengan Satgas Penanganan COVID-19. Dan topik yang kita angkat hari ini adalah bagaimana semangat gotong royong di tengah darurat pandemi COVID-19. Tadi kita berhenti waktu saya tanya sama Dokter Nardi, spesialis kedokteran jiwa nih ya. Kapan sih kita tahu bahwa sebenarnya kita udah tahu nih kita barangkali stres ya. Kita ngerti kita stres. Kapan kita mesti dapat pertolongan profesional? Kapan kita bisa menangani diri sendiri, bisa nih kali. Kapan kita udah mesti minta bantuan? Kapan Dokter Nardi? Ya, jadi penyakit gangguan psikis ini kurang lebih juga sama dengan gangguan fisik. Ketika fisik itu bersih-bersih, ketika mulai sedikit demam, sedikit sakit kepala, mungkin masih minum obat-obat yang sifatnya ringan, anti flu, anti nyeri untuk mengurangi sakit kepala. Tapi kalau kemudian berlanjut 2-3 hari merasa lebih berat, tentu perlu tindak lanjut. Nah, untuk gangguan psikis ini juga seperti itu, mencoba memahami, mencoba untuk mengenali, kemudian mencoba untuk fight, mencoba untuk berbicara dengan keluarga, berbicara dengan teman. Tapi rasanya kok gejala ini kok belum mereda. Artinya kalau belum bisa ketemu solusi ya mau tidak mau harus mencari pertolongan profesional. Kira-kira seperti itu. Kalau hitungan waktu berapa lama, Dokter Nardi? Bisa 2 parameternya. Apakah waktu 2-3 hari atau gejala semakin memberat dalam waktu yang kurang dari 3 hari, itu rasanya memang sudah perlu harus ketemu profesional. Atau bagi seseorang yang sudah punya riwayat merasa bahwa ini kok mau kambuh, itu rasanya ke profesional saja lah untuk segera mengontak. Jadi kalau memang udah pernah ada nih episode sebelumnya gitu, kalau sekarang kayaknya udah mau kamu sudah sekali aja. Saya balik nih ke Mas Andreas. Mas Andreas, kalau teman-teman yang lain nih yang sesama penyintas, ada nggak yang sampai stresnya tuh berat sekali gitu? Kebetulan nggak ada sih dok. Kalau kawan-kawan saya yang sudah lulus, itu mereka cerita Enggak. Kebetulan banyak kan yang ringan dok. Jadi, baik. Jadi mereka tidak terlalu stres. Gitu. Nah, masalahnya kalau bicara yang ringan ini kayaknya beda ya sama yang berat. Karena kemarin tuh dapat
dapat cerita curhatan yang sampai kemudian masuk ICU, ternyata katanya di ruangan biasa sesek, itu kan bikin stres. Masuk ICU, stresnya lebih tinggi lagi dokter Danardi. Karena setiap tidur, bangun, sebelahnya udah ganti orangnya katanya. Jadi akhirnya 2 hari, 3 hari di ICU itu begitu enakan dikit, minta keluar dari ICU saking stresnya di ICU. Iya, benar juga itu. Ya. Jadi saya betul. Jadi cemas, depresi itu akan memperberat proses bagaimana dia melawan COVID-nya. Atau juga kalau secara biologis artinya imunitasnya tidak kunjung membaik, malah akan menurun. Seperti saya kemarin dicurhati teman sejawat bahwa istrinya itu terus menangis ketika diagnosis dengan positif dan tidak mau makan karena merasa bahwa lidahnya tidak ada rasanya, tapi bahwa diinformasikan bahwa tetap kamu harus makan, tetapi tetap menolak bahwa saya nggak bisa makan karena nggak ada rasanya. Kemudian juga termasuk juga minum juga terganggu, termasuk juga minum obat-obat karena obat ini terlalu besar. Jadi ada suatu penolakan, makan minum saja penolakan, minum obat juga penolakan. Jadi akhirnya masuk ICU dan di ICU juga tidak terlalu lama. Kemudian ya apa seperti itu. Iya, jadi memang bicara penyakit ini agak beda nih. Penyakit COVID ini memang dimana tuh karena virus dengan sendirinya yang melawan itu adalah daya tahan tubuh kita. Padahal daya tahan tubuh kita ini sangat berhubungan dengan kesehatan mental juga, betul ya? Betul. Kan ada pilar pola hidup sehat nih ya dokter Danardi, kan pilarnya ada 4. Ternyata tentunya pilar yang paling acak-acak duluan itu adalah si stres ini. Udah istirahatnya bagus, udah olahraga, udah makannya bagus, begitu dia stres kacau semua. Betul, mengacaukan imunitas kita, mengacaukan imunoglobulin kita. Betul. Nah, jadi betul-betul nih semua, barangkali kalau yang pas kebetulan di isoman gitu ya, dengerin acara kita, lagi pas acara kita, yang paling penting sekarang adalah ternyata memang memanage rasa mental ini. Kita tuh harus punya semangat yang baik gitu ya. Nah, berhubung seperti ini, ada nih cerita ini barangkali nggak tahu mitos, nggak tahu fakta. Ada yang mengatakan, katanya orang-orang dengan gangguan jiwa itu malah nggak ada yang kena COVID. Betul nggak sih dokter Danardi? Wah, itu hoax, itu salah betul. Itu salah 100%. Karena di rumah sakit jiwa, ada beberapa rumah sakit jiwa itu melaporkan bahwa komunitas yang terkena sekian, juga ada zona merah, juga harus wajib vaksinasi. Itu berita yang tidak benar lah itu. Jadi udah tidak benar, kemudian dihembus-hembuskan terus lagi kemana-mana. Iya, betul. Itu dianggap joke itu. Wah, kita sangat tidak nyaman dengan berita itu. Iya. Nah, jadi pada dasarnya siapapun juga bisa kena kok intinya ini ya. Dan si COVID ini nggak milih-milih kok. Pokoknya ada yang nggak pakai masker, prokesnya abai, ya udah dia lompat ke sana ya. Atau juga begini dokter Lula, bahwa seseorang terkena skizofrenia itu juga imunitas atau imunoglobulinnya juga terganggu. Bukan berarti tidak punya stres, justru malah stresnya sangat berat. Dia tidak merasakan, tapi sistem imunoglobulinnya terganggu. Berarti malah mereka adalah kelompok yang juga lebih rentan gitu sebetulnya ya. Betul. Oh, baik. Nah, dokter Danardi, kita mau bicara lebih jauh lagi kan, kita mau bikin semangat gotong royong ya. Kan gotong royong ini kan kita mengerti bahwa sebetulnya yang namanya COVID ini kita perangnya itu perang bareng-bareng, nggak sendirian gitu maksudnya. Ya, betul. Kita nggak akan bisa menang lawan COVID kalau kita barangkali cuma ya RT 1 bagus, RT 2 abai, RT 3 bagus, nggak bakalan bisa kejadian begitu kan ya. Harusnya gimana sih semangatnya kita tuh? Ya, jadi tentu nomor 1 yang paling penting adalah kesadaran diri ya. Bagaimana saya menjaga kesehatan diri saya sebaik mungkin. Saya punya kesadaran tinggi untuk berperilaku sehat. Saya punya kepercayaan diri untuk selalu menanggapi ini selalu positif, kemudian menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Saya mendapat vaksinasi. Nah, memakai masker katakanlah itu bukanlah untuk saya sendiri, tapi juga untuk keluarga saya, untuk orang-orang terdekat saya. Nah, kalau itu kemudian komunitas pun juga melakukan hal yang sama, itu bisa menjaga yang lebih luas lagi. Lebih luas lagi kalau kemudian
vaksinasi itu bisa 70%, itu sudah terbukti herd immunity. Komunitas kekebalan itu sudah terbukti kalau kita kemarin mencoba melihat mengamati di Eropa, katakanlah bahwa sepak bola Euro atau tenis itu mereka sudah tanpa masker dan duduknya agak berdekatan. Itu artinya bahwa mereka sudah ada kekebalan massal. Itu harus kita berikan contoh, jadikan semangat buat kita. Iya. Berarti kalau kita pengen juga seperti itu, ini buat semua yang barangkali protes, udah pengen jalan-jalan, pengen ini, pengen itu. Nah, kalau pengen semua cepat buru-buru nih terwujud, ya kita mesti sama-sama. Nih, gotong royong gimana caranya menjaga protokol kesehatan plus vaksinasi. Kejar vaksinasinya sampai ke herd immunity, baru kemudian prokesnya bisa lebih longgar. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi ya. Termasuk begini nih barangkali pemirsa, bagaimana caranya menjaga supaya kesehatan mental kita selalu prima, nggak turun lagi. Padahal masa pandemi ini kan semua serba terbatas dong. Nanti kita bahas ya, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami tentunya di Kata Dokter. Baik, kembali lagi kita bicara mengenai semangat gotong royong di tengah darurat pandemi COVID-19 ya. Di Kata Dokter kali ini yang bekerja sama dengan Satgas Penanganan COVID-19. Masih barengan sama Dr. Danardi juga dengan Mas Andreas. Saya ulang pertanyaan saya tadi. Jadi gimana caranya Dr. Danardi? Ini mesti bocoran yang barangkali kita mesti ingat terus supaya menjaga kesehatan mental kita selalu prima, selalu bagus, kita jaga. Karena kita mengerti bahwa pandeminya masih panjang, kita nggak tahu sampai kapan nih pandeminya. Gimana sih supaya sehat terus nih mental kita? Silakan Dr. Danardi. Ya, seperti tadi mendengar Mas Andreas mengatakan bahwa masuk dalam WA group, kemudian bercerita hal yang lucu, humor-humor yang mungkin dari cerita-cerita atau juga kemudian berkumpul kembali reuni dengan teman-teman SMP, SMA, itu sesuatu kebahagiaan tersendiri. Jadi kita mengalihkan fokus, kita mengalihkan perhatian bahwa saya tidak ke fokus COVID dulu saat ini. Meskipun pada dasarnya bahwa ini sifatnya sementara, bahwa kita membuat pertahanan diri, bahwa suatu saat rasa sensitif itu akan berkurang dan akan berkurang. Nah, selain bercerita mengalihkan fokus, bisa juga dengan melakukan relaksasi, melakukan exercise, melakukan meditasi, ada yang dengan ibadah, dengan menjalankan hobinya, atau juga kemudian curhat kepada orang yang terdekat, orang yang bisa dipercaya tentunya. Kemudian bisa yang kalau seseorang itu dulu pernah berkonsultasi dengan dokter, saya sering sekali mendapat WA atau juga di telepon bahwa saya begini, itu tentu kita akan menyambutnya bahwa saya senang menolong ketika seseorang itu membutuhkan pertolongan. Jadi pada dasarnya bahwa rasa cemas yang tadi sudah dikenali harus di-manage dengan baik, harus dihadapi, dan berharapnya kemudian bisa mereda dan kembali ke situasi yang lebih baik atau normal. Kira-kira seperti itu. Dokter Danardi, tapi kalau seperti misalnya kita kan tahu nih keadaan kan terbatas nih ya sekarang ya, kan terbatas banget gitu. Kepengen ini nggak bisa, kepengen itu nggak bisa, kan itu kan antara harapan sama kenyataan jadi jauh banget gitu loh. Itu kan kadang-kadang bikin kita kecewa. Itu bagaimana dokter? Ya betul. Jadi ketika seseorang dalam tekanan, ketika seseorang dalam stresor tertentu, itu nomor satu kan bahwa saya harus tetap menjaga harapan. Saya tetap berpikir positif bahwa ini sifatnya sementara. Seperti pandemi ini sementara, meskipun bisa setahun, bisa 2 tahun, tapi pasti sementara. Tidak mungkin seumur hidup. Nah, ketika kita makan sementara bahwa saya dalam posisi terjepit, tertekan ini, saya harus survive. Bagaimana saya bertahan hidup? Contohnya tadi bahwa bagaimana memanage fisik saya, bagaimana memanage mental saya. Kemudian apa yang masih bisa saya lakukan? Meskipun bahwa saya di rumah, saya bisa menyusun, saya bangun pagi mau apa, saya nanti siang apa, menyusun agenda. Apakah konteks secara online, virtual seperti ini, melakukan seperti ini. Dan saya merasa bahwa saya masih bisa bermanfaat meskipun dalam situasi yang berbeda. Jadi fokus nih. Betul, fokus kepada hal yang positif yang masih bisa kita kerjakan. Kemudian memang harapan tetap harus ada, karena pasti akan selesai kok pandemi ini kan, gitu ya. Jadi semua harapan-harapan, saya suka ngadikin ketua, catat dulu aja deh, mau jalan-jalan kemana, catat dulu aja nanti, kalau udah selesai pandemi baru. Dan saya
kembali ke Mas Andreas boleh bertanya juga loh sama Dokter Danardi, kali aja ada yang mau ditanyakan. Walaupun udah lulus gitu ya, kali masih ada yang mau ditanyakan, barangkali silakan. Iya, Dok, saya mau nanya Dok. Ini Ya, Mas Andre. mungkin bisa dari saya untuk teman lain yang mungkin dia penderita berat atau gejala berat atau ke diri saya sendiri gitu. Nah, ini kalau misalkan Dok, kalau yang bergejala berat tapi masih dalam tahap dia masih bisa berkomunikasi, dia sedang di rumah sakit, dia melihat banyak, dia berkeluh kesah. Ini sebelah saya baru meninggal. Kemarin 2 hari yang lalu nih sebelah saya meninggal. Kan saya sebagai teman harus bisa nolong Dok. Nah ini kira-kira pertolongan saya harus bilang seperti apa? Atau saya membesarkan jiwanya dia bahwa itu tuh lu masih bisa sembuh, kamu tuh masih bisa sembuh, tenang aja, itu gimana Dok gitu loh. Karena itu kan berat juga Dok, melihat dia. Saya nggak lihat Dok, tapi kan dia yang menyaksikan setiap harinya. Ini 2 hari yang lalu tetangga sebelah meninggal, kemarin ini yang sebelah saya yang meninggal. Iya. Bikin dia stres. Saya nolong dia itu gimana Dok? Nah, bagus nih pertanyaannya Dokter Nardi ya. Kan ya kita kan sebagai orang awam ini kan kita nggak punya kapabilitas seperti Dokter Nardi gitu ya. Ngomong juga takut salah. Sebenarnya yang ngomongnya harus nyemangatin itu dengan cara gimana gitu ya. Ya, betul. Jadi memberi semangat atau memberikan suatu konseling itu sebenarnya sifatnya individual. Jadi kita harus melihat individu itu masih punya kekuatan apa, individu itu masih punya harapan apa. Jadi kita menyampaikan kepada tadi bahwa Bapak masih sadar loh, Bapak masih bisa berkomunikasi. Ayo ini kita lakukan. Jadi dalam kondisi yang masih bisa berkomunikasi, bersosialisasi, ayo lakukan bersosialisasi. Atau kebetulan mengatakan bahwa, aduh saya itu makan meskipun tidak rasa nyaman, tapi tetap saya telan. Itu bagus sekali. Ayo seperti itu, bahwa meskipun lidahnya itu tidak ada rasa, tapi kalau Bapak memasukkan makanan sebaik-baiknya, apalagi makanan protein, itu bagus sekali. Jadi ya kita ajak untuk bisa berafirmasi positif. Afirmasi positif artinya bahwa selalu memberikan harapan, kata-kata positif yang bahwa besok akan lebih baik, besok akan lebih baik. Saat ini punya kekuatan apa? Ayo lakukan. Jadi artinya bahwa kita terus memaintain kekuatan yang dimiliki untuk terus dijaga, moga-moga besok tetap ada dan besok akan lebih baik. Di sifatnya individual, kita melihat masing-masing punya kekuatan apa, itu yang kita support. Nah, asik tuh Mas Andreas. Jadi kita emang mesti ngulik juga untuk orang yang berbeda, kita caranya juga harus berbeda nih cara ngomongnya juga nih. Ya. Tapi sayang kita mesti break lagi. Nanti sesaat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana pemirsa ya, tetap di Kata Dokter pasti. Ya pemirsa, kembali lagi di Kata Dokter yang kali ini bekerjasama dengan Satgas Penanganan COVID-19. Kita membahas mengenai semangat gotong royong di tengah darurat pandemi COVID-19. Niatnya adalah cepat-cepat gitu menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Oke, kita masih ngobrol barengan sama Dokter Nardi dan juga dengan Mas Andreas. Nah, sebelum selesai saya mau mengulang sedikit kata-kata Dokter Nardi buat kita semua. Pokoknya gimana caranya kita bisa menjaga yang namanya kesehatan mental kita. Ingat loh, yang namanya stres itu loh yang rusak semua daya tahan tubuh kita. Hati-hati. Udah istirahat bagus, udah makan bagus, udah olahraga, stresnya nggak di-manage dengan baik, ini bisa ngacak-ngacak semuanya. Jadi tadi dikatakan bahwa dalam keadaan pandemi seperti ini kita udah harus ngerti nih, kita terbatas, nggak akan bisa semuanya. Memang kita masuk dalam era yang penuh dengan keterbatasan. Memang mengerti harapan, tapi kita harus punya harapan. Karena kita tahu, yakin kok pandeminya akan selesai. Jadi kalau pengen apa, dijawab dulu aja. Nanti setelah pandemi saya akan apa. Kemudian selalu mengerti bahwa posisi kita dalam keadaan seperti apa. Kalau lagi cemas, lagi panik, lagi depresi, butuh pertolongan, cari pertolongan ya. Tadi juga Mas Andreas sempat bertanya ke Dokter Nardi yang menjelaskan juga kita setiap orang juga bisa bantu loh orang lain yang dalam keadaan kesulitan. Gotong royong itu macam-macam loh ceritanya, bukan cuma gotong royong memberikan makanan atau memberikan dana,
Tapi tadi memberikan semangat pun masuk ke dalam gotong royong. Intinya sekarang kita berada dalam badai yang sama nih. Kita gotong royong sama-sama mengeluarkan Indonesia dari pandemi COVID-19. Mas Andreas, sebelum ke dokter dan Nabi terakhir nanti, Mas Andreas, ada nggak yang mau di-share kepada kita semua, diingatkan kembali? Mas Andreas kan sudah melewati masa yang sulit, kemudian sulit tempat yang di lorong jalan yang terang begitu kan ya. Biar semua bisa mengerti, plus buat yang isoman supaya semangat barangkali. Silakan Mas Andreas. Iya. Kalau dari saya, yang penting harus positive thinking. Kalau sampai kena atau enggak kena, itu kalau saya pikir sekarang itu adalah ya mungkin jalannya Tuhan. Kalau sampai kena ya Tuhan memang udah mengizinkan itu kena. Jadi tetap harus semangat, maintain diri, jangan ada pikiran buruk sedikit pun, berpikir hanya selamat aja. Saya bisa selamat. Positive thinking aja, harus positive thinking. Saya pikir itu yang menolong saya, mungkin itu. Harus positive thinking, ya lakukan apa yang bisa menyenangkan diri sendiri saat lagi isoman. Gitu aja sih. Kalau senangnya nonton, ya nonton. Tapi jangan lupa kayak tetap menjaga diri, kayak makannya harus sehat dan segala macam. Jangan terlalu kepengen senang jajan, masih senang jajan, disyukurin. Tapi jangan berharap semuanya akan dikabulin. Kenapa? Karena kita harus jaga makanan. Oh iya. Kemarin itu saya kira gitu aja. Sama olahraga. Itu saya sedikit memang lebih, kalau biasa berolahraganya keras, ini dikurangin lah porsinya setengah, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting tetap dilakuin aja. Itu sih. Baik, terima kasih Mas Andreas sharingnya, mudah-mudahan nih bikin semangat buat semua yang lagi isoman. Dokter Danardi, kita balik Dokter Danardi lagi nih ya. Kita mesti memperlihatkan semangat gotong royongnya ada Dokter Danardi. Ini tips terakhir itu mesti penting banget. Masih mengingat pada kita semua bahwa ini masih akan dijalani, masih nggak tahu sampai kapan gitu ya. Tetap harus jaga kesehatan mental, dan gotong royong ini yang kemudian akan membantu kita juga. Dokter Danardi, ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan juga, titipan banyak orang. Betul nggak sih katanya kalau kita membantu orang, senangnya itu bisa lebih senang daripada kita dibantu orang? Maksudnya kayak gini, memberi sesuatu kepada orang itu ternyata katanya bisa lebih senang, endorfinnya keluar lebih banyak daripada kita dapat hadiah. Kita kan memberi hadiah itu lebih oke katanya. Silakan Dokter Danardi. Betul. Jadi saya setuju banget ini bahwa manusia itu kompleks ya, banyak aspeknya. Kalau tadi saya menjalani hidup ini dengan berperilaku sehat, menjalankan protokol kesehatan dengan yang baik benar, itu bukanlah untuk diri saya saja, tapi ternyata itu juga untuk keluarga saya, komunitas saya. Kalau itu sudah saya punya keyakinan seperti itu bahwa saya menggunakan masker dengan benar, vaksinasi itu untuk semuanya, artinya bahwa sebenarnya saya bersedekah loh ini, bahwa untuk kesehatan komunitas saya. Artinya bahwa ayo kita bekerja sama-sama, kalau semuanya itu menjaga diri dengan baik, artinya komunitas saya akan sehat. Kemudian juga masalah sosial tadi, bahwa kita perlu melakukan pekerjaan yang menyenangkan. Kalau tadi bahwa saya bisa menjaga diriku itu sudah sedekah, itu juga menyenangkan buat saya. Kemudian saya punya sedikit ilmu, saya punya sedikit kemampuan, itu bisa juga kemudian saya untuk memberi. Saya bisa untuk menyampaikan pada orang yang betul-betul membutuhkan. Dan misalnya di RT RW saya, bahwa ibu-ibunya kemudian secara online berjualan makanan, itu saya senang sekali bahwa termasuk istri saya pun juga berjualan kok. Artinya bahwa kita saling menikmati, bahwa mau makan rujak, mau makan ketoprak, itu ada. Artinya itu bahwa ada sosial yang malah menjadi bersatu, malah berperilaku positif. Kemudian juga ketika saya banyak di rumah, saya akan gunakan bahwa ibadah saya akan menjadi lebih baik. Ini artinya bahwa juga menyenangkan. Artinya bahwa saya menjaga endorfin saya, menjaga kesenangan saya. Artinya bahwa kalau saya bisa melakukan sesuatu itu dengan cara yang benar, dan kebetulan sekarang malah punya waktu yang cukup, itu malah akan lebih baik. Dan tadi bahwa kita harus menghadapi bersama-sama. Kita harus menghadapi ini bukanlah sendirian. Kalau saya menjaga diri, artinya juga untuk menjaga semuanya. Dan kalau kebetulan misalnya ada
temankah, ada yang masih belum menjalankan protokol kesehatan, ayolah kita ajak, ayolah kita bujuk. Jangan dimarahi, jangan malah dimaki-maki, tapi ajak terus. Kita rangkul. Moga-moga setelah kita rangkul 2-3 kali, insya Allah dia akan mau mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Iya. Itu menyenangkan. Iya, cara yang lebih manis rasanya pasti lebih pas lah untuk kita semua. Jadi dia nggak pakai gontok-gontokan lagi dong mestinya ya. Kita ceritanya sekarang adalah bagaimana gotong royong membawa Indonesia ya lepas dari pandemi COVID-19. Kalau Amerika bisa, kalau kemudian Inggris bisa, kenapa kita nggak bisa? Sama kok, manusianya sama. Kita manusia ciptaan Tuhan yang pastinya kita masih bisa juga. Dan kita, satu lagi, kita punya gotong royong loh. Kita masih punya yang masyarakat yang ya udah guyup bareng-bareng, ayo saatnya nih kita bareng-bareng bawa Indonesia lepas dari pandemi. Ayo yang belum vaksin cepat mulai lagi vaksinasi, kemudian yang memang prokesnya masih abai harus diingatkan lagi, jangan lupa maskernya, jangan lupa jaga jarak. Maskernya masih double ya, jangan lupa, kemudian cuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Terakhir, M yang terakhir adalah menerima vaksinasi. Dan 6 sekarang M-nya ya. Dokter Nana terima kasih banyak, Mas Andreas terima kasih banyak udah barengan sharing di sini ya. Dan akhirnya pemirsa semuanya terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi tentunya di acara Kata Dokter setiap hari Sabtu dan Minggu ya, jam 19 sampai kemudian jam 20 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Jak TV dari Jakarta untuk Indonesia. Salam.